Baik, kita lanjutkan teman-teman di bagian 2 ini. Kita akan bahas mengenai variabel, tipe data, dan operator ya. Pertama kita bahas dulu mengenai variabel. Ya, sama seperti di persamaan matematis, teman-teman juga sudah paham bahwa variabel itu sesuatu ya, syai'un, seuji-uji. Sesuatu yang nilainya juga belum ditentukan atau kita tidak pastikan secara benar nilainya berapa. Itu variabel. Oke, di ilmu komputer, di lingkup kerja kita saat ini, variabel saya definisikan sebagai nama yang mengekspresikan atau merepresentasikan atau mewakili suatu nilai yang disimpan dalam memori komputer. Oke, jadi misalkan kayak tadi A sama dengan Universitas Islam Nusantara. Jadi si A ini mewakili sebuah nilai atau sebuah kalimat yang nilainya itu Universitas Islam Nusantara berbentuk string. Oke, kemudian variabel digunakan oleh program untuk mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam memori. Nah, cara menuliskannya adalah kita tuliskan variabelnya apa, kemudian sama dengan isi variabelnya apa. Oke, jadi ada variabel, kemudian nanti isinya apa, gitu, ekspresi atau nilainya apa. Oke, namun di Python ada beberapa aturan mengenai penulisan variabel yang harus kita patuhi. Oke, misalkan yang ini pertama bahwa variabel tidak boleh menggunakan kata baku Python atau reserved word atau keyword dalam Python. Jadi ada beberapa kata yang dia baku. Nanti kita akan coba tampilkan. Dan itu tidak boleh digunakan menjadi variabel ya. Dan informasi saja ketika Anda melakukan project yang agak besar, tidak kita sarankan untuk menuliskan variabelnya A, B, C. A sama dengan bla bla bla, B sama dengan. Itu akan agak membuat pusing pembaca ya. Ketika kodenya dibaca orang itu juga akan sulit. Nah, Anda bisa isikan nama variabelnya, misalkan nama kampus sama dengan, nama mahasiswa sama dengan. Nah, itu si variabelnya. Yang penting tidak menggunakan kata baku dalam Python. Oke, yang kedua, tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Kemudian karakter huruf pertama harus abjad dari A sampai Z, atau A lowercase sampai Z lowercase, atau karakter underscore ya. Selain ini tidak bisa. Huruf pertama tidak, atau karakter pertama tidak boleh angka. 3D grab sama dengan, itu nggak boleh. Jadi harus huruf baik kapital, uppercase maupun lowercase, atau karakter underscore. Setelah karakter pertama diperbolehkan menyisipkan angka dari 0 sampai 9, atau abjad uppercase A sampai Z, atau abjad lowercase A sampai Z, atau karakter underscore. Jadi hanya karakter underscore. Karakter minus, karakter garis miring itu tidak diperbolehkan, kurung. Cukup menggunakan abjad, angka, dan karakter underscore. Nah, karakter uppercase, huruf kapital, atau lowercase, kecil huruf, adalah dua hal yang berbeda. Sehingga Python ini dikenal sebagai bahasa pemrograman yang case sensitive. Jadi kalau saya menuliskan hukum haknya uppercase dengan hukum haknya lowercase, itu dua variabel berbeda, didefinisikan seperti itu. Nah, ini daftar reserved word dalam Python. Kita tidak diperkenankan menggunakan kata and, kata try, kata or, kata is, kata del, assert, with, rise, from, else, class, dan seterusnya. Ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa pemrograman Python yang tentu memiliki fungsi masing-masing. Misalkan if atau in, not in, nah itu kata baku dalam Python. Elif atau break itu tidak, sehingga kita tidak diperkenankan menggunakan kata-kata ini untuk menjadi variabel. Kayak contohnya seperti ini. Kita yang pertama mempunyai variabel harga ya.
Oke, misalkan kita punya ini variabel harga. Kemudian harganya 200.000. Atau variabel nama. Nama sama dengan nilainya adalah Ahmad Muhammad. Karena bentuknya string, maka pakai tanda petik. Atau nama underscore kampus. Nah, nama ini dengan nama ini dia berbeda pada dasarnya karena tadi si Python itu case sensitive. Nah, jarak dalam senti berarti 200 senti. Nah, agar orang ngerti, kita tulis seperti ini, jarak underscore senti. Sehingga yang baca kode, oh 200-nya itu dalam senti. Tidak dalam meter, tidak dalam mili, dan sebagainya. Oke, beban sama dengan 3. MK sama dengan komputer dan pemrograman. Nah, ini jenis-jenis salah satu variabel, penulisan variabel, begitu. Oke, untuk menampilkannya kita tinggal print. Print, kurung buka, barang ini dijual dengan harga, kemudian koma, tulis variabel harga. Sehingga ketika di run atau ketika kita tekan tombol F5 di keyboard, akan muncul barang ini dijual dengan harga 200.000. Ke 200.000-nya ini kan tidak ditulis di cetak ini, tapi kita mengambil dari variabelnya harga yang nilai variabelnya adalah 200.000. Oke, print jarak dalam sentimeter ini. Ketika di run ya langsung keluar 200. Oke, print mata kuliah, MK, memiliki beban sebesar beban SKS. Ini tulisannya, mata kuliah. Nah, ini variabel MK akan dimunculkan yaitu komputer dan pemrograman. Nah, memiliki beban sebesar, ini yang tertulis memiliki beban sebesar. 3-nya dari mana? Dari variabel yang namanya beban. Tadi ada beban sama dengan 3. SKS-nya juga dituliskan. Atau print dalam tanda petik mahasiswa bernama spasi. Nah, variabel nama kita panggil. Berarti namanya siapa? Ahmad Muhammad. Adalah mahasiswa kampus, si nama kampusnya kita print. Yaitu kampus Uninus. Sehingga keluarlah seperti ini. Nah, yang akan error ketika kita mengisi variabel dengan angka. 12 sama dengan age. Ya, age-nya juga sudah salah. Sehingga nanti akan muncul syntax error can assign to literal. Si Python tidak bisa membaca ini. Ya, ini siapa gitu. Ini sebagai apa? Kalau mau age sama dengan 12, umur sama dengan 12. Oke, kemudian kita selanjutnya akan bahas mengenai tipe data. Jadi nanti sekalian kita akan coba berlatih satu persatu tipe datanya, kita simulasikan ya, seperti apa. Oke, yang pertama ada boolean. Jadi tipe data boolean ini merupakan bagian dari kelas bool. Aljabar boolean saya kira Anda sudah pernah mendengar atau syukur-syukur Anda mendapatkan itu. Nah, boolean ini digunakan untuk memanipulasi nilai logika benar dan salah. Isinya cuma 2, true dan false. Nah, nilai default dari tipe boolean adalah false, defaultnya itu. Nah, si Python memperbolehkan kita untuk membuat nilai boolean dari bentuk non-boolean dengan menggunakan sintak bool, kurung buka, kurung tutup. Oke, kita akan lihat seperti apa penggunaannya. Oke, misalkan ya ini yang baris tadi. Oke, ini tampilan spider. Di sini ada informasi bahwa yang kita gunakan adalah Python 3.7 versinya. Oke, kita akan dulu tutup program ini dengan 3 kali kutip ya. Kita akan mulai baris baru. Misalkan saya punya variabel namanya tes sama dengan nilainya true. Oke, kemudian kita ketika ini bukan bagian dari tipe boolean, kita bisa ketik bool variabelnya tes. Nah, kita coba running. Oke, jawabannya harusnya true.
Run filenya ada di sini. Runningnya tidak ditampilkan dia true atau false. Kalau Anda pakai si Anaconda prompt, kita coba ya pakai Anaconda prompt. Kita tulis dulu Python. Untuk masuk ke Python, kita tulis variabelnya tadi test sama dengan true. Oke. Nah, hasilnya true ya. Ini mengkonversi ketika yang kita masukkan bukan sebuah tipe data boolean, maka kita bisa fasilitasi dengan variabel bool tadi. Oke, kemudian itu salah satunya. Ini akan lebih banyak berguna ketika kita bermain dengan struktur pengambilan keputusan gitu. Maka teman-teman silahkan buka kembali, jika benar maka salah hasilnya seperti apa, jika benar maka benar hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Oke, kemudian tipe data yang kedua adalah kita matikan dulu. Date, tanggal ya. Di Python juga mempunyai tipe data seperti ini. Ini akan juga berguna ketika Anda membuat sebuah project yang tentu agak besar juga. Ada hexadesimal, ini berhubungan dengan number dalam format hexa ya. Ada long, ada string. Nah, string ini bentuknya teks yang mana kita akan awali dan akhiri dengan tanda petik. Anda boleh tunggal tadi atau double, tapi harus konsisten. Oke, kemudian tulis lagi string. Ada tuple. Ini seperti bentuk vektor satu atau matriks satu baris atau matriks satu kolom. Tuple ini. Ada bilangan kompleks, float, ada ini bentuk bilangan real. Kemudian ada integer untuk bilangan bulat. Nah, ini di Python tidak perlu kita deklarasikan bilangan bulatnya termasuk yang short atau long gitu. Nah, itu makanya tadi easy and simplicity itu seperti itu ya. Oke, kemudian ada tipe data list. Ini seperti kalau kita mendaftarkan sekian benda menjadi dalam sebuah himpunan, kita bisa gunakan ini. Atau ada dictionary, tipe data dictionary, kamus. Oke, ini sambil berjalan nanti akan selalu kita ulang-ulang ketika membuat sebuah program, sehingga teman-teman tidak salah kaprah menuliskan ini. Jadi jangan sampai Anda operasikan string dengan integer gitu, ya, akan error programnya. Oke, kemudian ini mudah-mudahan slide terakhir ya. Mengenai operator, pertama operator aritmatika. Ya, ini biasa saja terdiri dari tambah, kurang, kali, bagi, modulo. Namun beberapa agak berbeda. Oke, operator operator aritmatika untuk penjumlahan kita gunakan tambah. Oke, misalkan print 7 tambah 10. Ini untuk operator penjumlahan. Kalau kita eksekusi, di sini hasilnya ada 17 ya. Kalau untuk pengurangan ya kita pakai tanda minus biasa. Di keyboard ada tanda strip, print 7 kurangi 10. Jadi kalau kita run, kayak di Spider ini, dia akan merunning semua baris kode. Semua baris kode ini sehingga 17-nya juga ikut terbawa.
Kecuali kalau kita buat programnya tidak tereksekusi seperti ini, maka yang dieksekusi adalah program yang hidup saja ya. Oke, operator jumlah, operator kurang. Oke, misalkan saya punya perkalian 7 kali 10. Kita gunakan tanda bintang ya, atau shift 8 di keyboard. Nah, kalau di run hasilnya 70. Oke, kita coba praktikkan di Anaconda Prom, sama saja sebenarnya. Print 7 kali 10. Ketika di enter langsung hasil 70. Ya ini bedanya gitu. Ketika kita menggunakan spider ini atau menggunakan Anaconda Prom ini gitu. Spider mengharuskan kita mengklik run ini atau F5 di keyboard. Si Anaconda ini dia memurnikan eksistensi Python itu sebagai interpreter, bukan compiler. Oke, pembagian kita gunakan garis miring untuk membagi. Dia akan membagi bilangan sebelah kiri dibagi oleh bilangan sebelah kanan. Oke, misalkan kita punya 4 bagi 2 gitu. Oke, kita lihat hasilnya print 4 bagi 2. Oke, hasilnya 2,0. Ini otomatis dia deteksi sebagai float ya, atau bilangan real, sehingga kita bisa melakukan print 2 bagi 4. Nah, 0,5. Kita tidak perlu mendeklarasikan bahwa yang kita masukkan itu float. Di sini tidak diperlukan ya. Oke, kemudian ada modulo, tanda persen itu untuk modulo. Misalkan kita bekerja di modulo berapa? 4 ya. Oke, 7 modulo 4. Hasilnya 3 ya. Oke, modulo itu apa? Sisa bagi ya. 7 bagi 4 kan 1, hasilnya 3. Kalau 8, oke, saya tulis 8 mod 4 ya 0. Di teori bilangan Anda dapat materi ini ya, materi tentang modulo. Oke, kemudian pembagian bilangan bulat. Ya, kalau tadi dia akan otomatis menjadi bilangan real, di Python juga akan dia punya pembagian dengan hasilnya nanti akan bilangan bulat. Misalkan gini, print 4 bagi 2. Print 4 double slash ya. Hasilnya bilangan bulat. Sehingga kita akan punya, kita bedakan ya. 10 kita bagi dengan 4. Ini akan hasilnya float ya. Kayak 2,5. Kita bedakan dengan 10. Nah, garis miringnya 2. Hasilnya 2 saja. Seperti itu. Ini yang diambilnya bilangan bulatnya saja. Nah, kemudian ada operasi aritmatik hanya itu saja ya. Tadi tambah kurang kali bagi. Oke, saya exit dulu. Oke, jadi ya ini saya perbesar. Tambah ya untuk penjumlahan, ya kurang untuk pengurangan. Kali kita gunakan tanda bintang, bagi kita gunakan slash, yang hasilnya nanti bilangan real. Yang double slash ini untuk hasilnya bilangan bulat. Kemudian persen untuk modulo. Terakhir ada pangkat ya. Nah, dengan 2 kali bintang. Kalau di bahasa lain biasanya pakai shift 6 atau tudung saya nyebutnya, atau apa, cup atau apa disebutnya. Saya nyebutnya tudung. Biasanya di GeoGebra kalau kita nulis persamaan kan 2 pangkat 4 seperti ini. Kayak di Python kita ketik 2 kali bintang pangkat 4 ya. Ini artinya 2 pangkat 4. Oke, jadi saya buat jadi komentar. Nah, ini menjadi komentar ya.
Jadi blok ini tidak akan di running oleh sistem. Oke, saya agak perbesar lagi. Oke. Untuk penjumlahan, sila gunakan tanda plus. Saya kopikan. Oke, untuk penjumlahan. Oke, pengurangan. Yang ini perkalian. Yang ini pembagian. Oke, saya tandai di sini hasilnya bilangan real ya. Kalau yang ini pembagian hasilnya hasil bilangan bulat. Ini sisa bagi atau modulo. Ini eksponen perpangkatan. Untuk pangkat, sila gunakan 2 kali bintang. Oke, seperti ini ya. Oke, ini tidak akan saya hapus. Akan saya matikan saja agar komentar tidak harus dimatikan sebenarnya. Dia tidak akan di running oleh sistem. Oke, kita kembali ke operator. Ada tentang perbandingan. Oke, ini isinya nanti ada sama dengan. Nah, ini sebenarnya akan dibahasakan menjadi kata tanya. Kayak ada 2 kali sama dengan, ada tanda seru sama dengan, ada kurung buka kurung tutup, yang tanda lebih besar dan kurang dari itu. Oke, ya perbandingan umum kita akan coba di Anaconda Prom ya. Kita masuk ke Python. Oke, misalkan ini A sama dengan 7. Kemudian B sama dengan 7. Kita bisa tulis apakah A sama dengan B? Jawabannya benar karena A-nya 7, B-nya juga 7. Ini 2 kali sama dengan. Oke, untuk perbandingan. Apakah A tidak sama dengan B? Nah, ini false ya. Oke, ini akan berguna di pengambilan keputusan. Kita selalu akan gunakan ini. Seperti kemarin kita gunakan untuk mencari sisa bilangan bulat, bilangan ganjil kan gitu ya. Jika jika bilangannya habis dibagi 2 kan gitu, maka dia genap. Kan kemarin misalkan jika A modulo 2, nah kan gitu. Sama dengan 0. Oke, saya tulis ini. Nanti kan ada if tuh. If pernyataannya, misalkan saya punya variabel A, contoh saja, modulo 2 sama dengan 0, maka then kan gitu, A genap. Nah, sama dengannya itu kita gunakan 2 kali si sama dengannya. Nah, sekarang untuk tidak sama dengan itu dengan kita menggunakan tanda seru sama dengan, atau nah ini kurang dari dan lebih besar kita pakai. Nah, ini juga false. Oke, stdin line 1 A kurang dari tidak sama dengan B, ini sintak error, invalid sintak ya. Oke, misalkan saya punya C sama dengan 8. Oke. Apakah A lebih besar dari C? Jawabannya false. Apakah C lebih besar dari B? Jawabannya true. Apakah A lebih besar sama dengan B?
B, jawabannya true. Kalau ini false. Apakah B lebih besar sama dengan C? Juga false. Kalau kita balik, atau kita buat, tadi A-nya 7, B-nya 7 ya, kita ingat. Apakah C kurang dari sama dengan A? Juga false. Kalau B kurang dari sama dengan A, itu benar. B kurang dari sama dengan C juga benar. Oke, itu untuk operator perbandingan. Jadi kurang dari, lebih dari. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai biner ya, atau bitwise. Operator bitwise ini berkaitan dengan simbol dan itu, yaitu disebut sebagai operator biner AND. Ini memeriksa apakah sebuah operan sebelah kiri dan operan sebelah kanan operatornya mempunyai angka biner atau tidak. Kemudian ada nilai mutlak, itu yang di bawahnya backspace kalau di keyboard, itu untuk OR ya. Nah, si tudung itu berguna untuk SOR, jadi bukan untuk pangkat. XOR, atau kalau di matematik itu disjungsi eksklusif ya. Oke, dan lain sebagainya. Biner ini lebih kepada untuk pengecekan. Ada juga sebenarnya untuk menggeser deret bit, digeser ke kiri sebanyak berapa kali. Oke, ada operator membership, ini berkaitan dengan in not in. In itu ya tentu himpunan bagian. Kalau not in ya bukan himpunan bagian. Itu biasa ditulis in saja, i sama n, in, kemudian not in. Kemudian ada operator identitas, kayak isinya is dan is not ya. Is itu memeriksa apakah nilai di sebelah kiri operan memiliki identitas memori yang sama dengan nilai di sebelah kanan. Misalkan is 2 in 3, is A in B dan sebagainya. Atau is not. Biasanya ini akan diartikan sebagai pertanyaan, sehingga akan nanti jawabannya true atau false ya. Nah, ini ada operator logika juga sangat penting. Isinya ada AND, OR, SOR, dan NOT. Itu untuk logika. AND, AND, yaitu untuk konjungsi. Kemudian OR, yaitu untuk disjungsi. SOR, XOR, itu untuk disjungsi eksklusif. Dan NOT, yaitu untuk negasi ya. Itu untuk logika. Kalau ya tabel kebenaran Anda ingat lagi. Nanti jika A, N, B, seperti apa. A-nya benar, B-nya salah, nilainya nanti true atau false. Kemudian OR juga sama. Oke, makanya salah satu syarat perkuliahan ini dipersyaratkan logika dan himpunan telah lulus. Karena ya berkaitan dengan itu, gitu. Dengan logika, dengan kita membuat algoritma, kita pakai logika, kita manfaatkan logika. Oke, ada operator assignment atau penugasan. Gitu. Ya, ini isinya mengenai tadi sama dengan atau tambah sama dengan, itu menambahkan operan sebelah kiri dengan operan sebelah kanan. Ya, misalkan saya buat di Anaconda Prom agar sekali lagi ini terlihat, saya langkah sekian baris. Oke, saya hendak zoom dulu. Nggak ada. Sudah. Oke, misalkan ini C, jangan C terus. D sama dengan 7. A sama dengan 9. A tambah D kan harusnya 16. Kita bisa buat A tambah sama dengan D, enter. Oke, sorry. Oke, ini akan menugaskan bahwa si
si operan ini akan dieksekusi. Kita coba print saja. Print A. Oke, 16. Print A berarti yang A yang di print yang ini gitu. A ditambah dengan D. Kita tulisnya A tambah sama dengan. Ini penugasan. Kalau A kurang sama dengan D, ini artinya A kurangi D. Kita print. Oke, si baris ini memerintahkan untuk mengurangkan A dengan D. Hasilnya, oke, karena dia bilangan, ya harusnya bisa. Mengurangkan operan sebelah kiri operator dengan operan sebelah kanan operator. Hasilnya akan diisikan ke operator sebelah kiri. Sebentar, kita akan cari permasalahannya. Kalau D, A, print A. Oke, 9 juga. Akan disimpan ke A. Oke, 9 kurang 7 harusnya 2. Oke, ini kita kurangkan operan sebelah kiri operator dengan operan sebelah kanan operator. Hasilnya disimpan di operan sebelah kiri. Di 9. Kenapa di 9? Oke, kita akan cari tahu assignment dari minus sama dengan. Ya, ini assignment berlaku untuk operator matematik ya, operator aritmetik. Jadi ada bintang sama dengan, itu menugaskan perkalian sebelah kiri operator dikalikan dengan sebelah kanan operator. Oke, kemudian ada bagi atau garis miring sama dengan, ada persen sama dengan, ada double bintang sama dengan, ada juga double slash, 2 garis miring sama dengan. Artinya akan membagi operan sebelah kiri operator atau dengan operan sebelah kanan operator. Oke, untuk pertemuan 2 ini saya kira demikian. Kita tadi telah mempelajari mengenai sejarah atau perkenalan dengan Python itu, siapa yang membuatnya, kenapa kita harus belajar menggunakan atau belajar bahasa pemrograman Python. Kita juga sudah sedikit sebenarnya mengeksplorasi variabel itu seperti apa. Kemudian singkatnya program pertama kita seperti apa. Oke, nanti Anda buat program pertama seperti di slide yang awal tadi, yang ada garisnya itu. Silakan dibuat seperti itu. Gunakan nama mahasiswa. Saya akan lampirkan tugas di grup mahasiswa. Akan coba saya kirim. Anda buat program pertama Anda seperti apa. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan mulai mengeksplorasi mengenai struktur pengambilan keputusan ya. Dengan memanfaatkan if atau sebuah kondisi, kemudian memanfaatkan 2 kondisi if else, atau memanfaatkan 3 dan lebih kondisi if else. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus bersama mengeksplorasi bahasa pemrograman Python sampai tujuan kita di aplikasi di data mining ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan video perkuliahan yang saya bagi menjadi 2 part agar tidak terlalu panjang durasinya. Semoga teman-teman bisa mengikuti pertanyaan dan masukan, atau mungkin saya salah menyampaikan konsep bisa disampaikan di grup, atau Anda japri kirim pesan bahwa ada konsep yang salah atau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Oke, untuk tugas sekali lagi nanti akan saya lampirkan atau akan saya umumkan juga, akan saya kirim di grup. Semoga kita semua sehat selalu dan pandemi segera berakhir, karena
agak kesulitan juga. Secara pribadi saya harus menyampaikan materi komputer dan pemrograman secara online seperti ini. Tapi apapun kita harus tetap berupaya, berikhtiar, dan ya terus senantiasa berdoa bahwa harapannya pandemi akan segera selesai. Kita sudah terlalu lama nih. Oke, itu saja, jaga kesehatan. Terima kasih, saya tutup kelas ini.